Saat nilai tukar rupiah terus melemah dan ekonomi global masih penuh ketidakpastian, muncul kabar yang membuat publik bertanya-tanya. Mengapa Indonesia justru tetap melanjutkan proyek jet tempur canggih KF-21 Boramae? Apakah ini langkah berani demi masa depan pertahanan negara? Atau ada strategi besar yang belum banyak diketahui masyarakat? Fakta-fakta di balik keputusan ini ternyata jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Simak video ini sampai selesai, karena di akhir pembahasan ada fakta penting yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap program jet tempur masa depan Indonesia. Di tengah sorotan terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, perhatian publik kembali tertuju pada langkah pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor pertahanan. Salah satu program yang paling banyak dibicarakan adalah keterlibatan Indonesia dalam pengembangan jet tempur generasi 4,5 KF 21 Boramae bersama Korea Selatan. Banyak yang bertanya, mengapa proyek bernilai besar ini tetap berjalan ketika kondisi ekonomi sedang menghadapi berbagai tantangan? Pertanyaan tersebut memicu perdebatan hangat di kalangan pengamat ekonomi maupun pertahanan. KF-21 Boramae bukanlah jet tempur biasa. Pesawat ini dirancang sebagai salah satu jet tempur paling modern di Asia dengan teknologi radar canggih, kemampuan tempur udara ke udara dan udara ke darat yang mumpuni, serta fitur siluman terbatas yang membuatnya sulit dideteksi musuh. Kehadiran KF-21 digadang-gadang akan menjadi tulang punggung kekuatan udara Korea Selatan dan berpotensi menjadi aset strategis bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia, karena itulah proyek ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Pemerintah Indonesia sendiri telah lama terlibat dalam program pengembangan KF-21. Melalui kerjasama ini, Indonesia tidak hanya berpeluang mendapatkan pesawat tempur modern, tetapi juga akses terhadap transfer teknologi yang sangat berharga bagi industri pertahanan nasional. Dengan kata lain, manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa pesawat tempur, tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia, teknologi manufaktur, hingga pengembangan industri dirgantara dalam negeri yang lebih maju di masa depan. Namun, di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait besarnya biaya yang harus dikeluarkan, apalagi ketika nilai rupiah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat, biaya pengadaan, dan kerjasama internasional tentu menjadi lebih mahal. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran apakah proyek tersebut akan membebani anggaran negara. Meski demikian, pemerintah menilai bahwa modernisasi alat utama sistem senjata merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda terlalu lama, mengingat perkembangan situasi keamanan kawasan yang semakin dinamis. Jika program KF-21 berhasil berjalan sesuai rencana, Indonesia berpotensi memiliki salah satu jet tempur tercanggih yang pernah dioperasikan TNI AU. Kehadiran pesawat ini nantinya dapat memperkuat kemampuan pertahanan udara nasional, sekaligus meningkatkan daya gentar terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul. Tidak hanya itu, partisipasi dalam proyek internasional berskala besar seperti KF-21 juga dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam industri pertahanan global yang selama ini didominasi negara-negara maju. Lalu, apakah keputusan melanjutkan proyek KF-21 di tengah melemahnya rupiah merupakan langkah yang tepat? Ataukah ada pertimbangan strategis lain yang jauh lebih besar daripada sekadar membeli pesawat tempur? Yang jelas, proyek ini bukan hanya tentang pertahanan hari ini, tetapi juga tentang arah kekuatan militer dan kemandirian teknologi Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Indonesia harus terus melanjutkan program KF-21 Boramae atau lebih fokus pada kebutuhan lainnya? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia militer dan pertahanan Indonesia.